Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 137. Meskipun bulan Ramadan telah berlalu, pembahasan kitab ini masih tentang berpuasa, masih tentang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Jadi tetap kita bahas meskipun bulannya telah berlalu. Halaman 137 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi, sebaiknya al-iksaru, memperbanyak. Jadi sebaiknya di dalam bulan Ramadan itu kita memperbanyak minas shadaqati, bersedekah. Jadi di dalam bulan Ramadan kita harus memperbanyak sedekah, dan di lain Ramadan kita tetap bersedekah, hadirin sekalian. Wal muwasati, memberi keluasan. Wat ta'ahudi, menanggung. Lil al-fuqara'i wal masakini, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi ibadah yang utama di dalam bulan Ramadan adalah berpuasa, lalu sholat tarawih, lalu membaca Al-Quran. Berikutnya adalah kita bersedekah, hadirin sekalian. Jadi kita banyak bersedekah, kemudian kepada fakir dan miskin. Wa tafaqqudil aramili, menanggung para janda. Wal aitami, dan orang-orang miskin. Fi hadza syahri syarifi, di dalam bulan yang mulia ini, maksudnya di dalam bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan salah satu amal yang paling utama adalah gemar bersedekah, baik kepada fakir miskin, anak yatim maupun para janda, hadirin sekalian. Faqad warada, sungguh dijelaskan di dalam hadis, annahu, bahwa Rasulullah kana alaihi salam, bahwa beliau adalah ajwada bil khairi, sangat dermawan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Minar rihil mursalati, dibandingkan dengan air, dibandingkan dengan angin yang berhembus. Jadi angin itu kalau berhembus cepat. Nah, Rasulullah itu lebih cepat amal solehnya daripada angin yang berhembus, hadirin sekalian. Begitu luar biasanya Rasulullah. Teladan hidup kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angin berhembusnya cepat, Rasulullah melaksanakan kebaikan lebih cepat daripada angin yang berhembus, hadirin sekalian. Wa annahu, dan beliau ajwadu, lebih dermawan lagi, ma yakunu, dari kebaikan-kebaikan itu, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi melaksanakan sedekah kepada fakir miskin maupun anak-anak yatim, hadirin sekalian. Nah, karena teladan hidup kita adalah Rasulullah, marilah kita meneladani semampunya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan telah berlalu, tetapi tetap kita bersedekah, hadirin sekalian. Kita jangan berpikir, saya kan orang gak mampu, gimana saya bersedekah, kesulitan saya aja banyak. Bersedekahlah dulu semampunya, hadirin sekalian. Jangan nunggu kita dalam keadaan bahagia, lapang, luas, duitnya banyak, jadi orang kaya baru sedekah. Jangan, hadirin sekalian. Tetapi mulailah dari sekarang kita bersedekah sebatas kemampuan kita, hadirin sekalian. Kata di dalam Al-Quran, fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, hendaklah kita bersedekah, hadirin sekalian. Nah, dengan kita bersedekah, insya Allah Allah akan keluarkan kita dari kesulitan-kesulitan, hadirin sekalian. Tidak harus banyak jika kita memang banyak kebutuhan, tetapi kita dituntut sebagian rizki yang diberikan oleh Allah, hendaklah kita sedekahkan, hadirin sekalian.
Dengan demikian kita diridhoi oleh Allah. Orang yang bersedekah urusannya dimudahkan oleh Allah, hadirin sekalian. Wa yambaghi, dan sebaiknya al-iksaru fihi, memperbanyak fihi di dalam bulan Ramadan, min tilawatil Quran, membaca Al-Quran, wa mudarasatuhu, dan mempelajari Al-Quran. Jadi amalan yang utama di dalam bulan Ramadan di antaranya adalah mempelajari dan bertadarus Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, hadirin sekalian. Nah, bulan Ramadan telah lewat, tetap kita membaca Al-Quran, hadirin sekalian. Meskipun tidak sesemangat Ramadan, jangan sampai ditinggal sama sekali Al-Quran, hadirin sekalian. Biasanya di bulan Ramadan sehari 1 juz atau setengah juz minimal kita baca, hadirin sekalian. Entah itu 1 makro, 1 ain, 1 ruku itu makro, hadirin sekalian. Jadi 1 ain itu pun bagus, hadirin sekalian. Jangan sampai ditinggal sama sekali. Al-Quran lebih utama kita pelajari, hadirin sekalian. Jangan hanya kita baca, tetapi kita juga baca terjemahnya, hadirin sekalian. Yang bagus memang belajar bahasa Arab, mengkaji Al-Quran lewat bahasa aslinya. Tetapi ada orang yang kemampuannya terbatas, yaitu sudah tua, yaitu sudah nggak mungkin lagi belajar, hadirin sekalian. Ada terjemah Al-Quran, hadirin sekalian. Terjemah Al-Quran kita baca setelah membaca Al-Quran, hadirin sekalian. Ayat Al-Quran kita baca dengan tartil, hadirin sekalian, dengan perlahan-lahan. Setelah itu jangan ayat berikutnya, baca dulu terjemahnya. Oh, ternyata kandungannya ini. Baca lagi, hadirin sekalian. Kalau gitu lama dong. Ya emang kita mau buru-buru, hadirin sekalian. Baca dengan merenungkan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada membaca saja, hadirin sekalian. Meskipun membaca saja banyak keutamaannya, apalagi sambil merenungkan, hadirin sekalian. Wa minal i'tikafi, dan ibadah berikutnya adalah kita beriktikaf fil masajidi, di dalam masjid-masjid. Jadi yang sunnah dilakukan di dalam bulan Ramadan adalah beriktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Itu namanya iktikaf, hadirin sekalian. Jadi iktikaf adalah berdiam diri di masjid, lalu dia niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ke masjid niatnya bukan ibadah, ya bukan iktikaf, hadirin sekalian. Kalau niat ibadah terus tidur boleh nggak? Boleh, hadirin sekalian. Yang penting niatnya ibadah dulu. Nanti di dalam iktikaf itu ternyata kita ngantuk ketiduran, tetap dinilai iktikaf, hadirin sekalian. Jadi berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Kalau orang masuk masjid nggak niat iktikaf, ya pahala iktikaf nggak dapat, hadirin sekalian. Jadi masuk masjid dengan niat iktikaf, hadirin sekalian. Boleh dilafazkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, mulai sejak baca niat itu, maka diam kita di masjid bernilai ibadah, hadirin sekalian. Meskipun nanti kita sambil zikir kemudian ketiduran ini tetap jadi ibadah karena niat awalnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Jadi masuk masjid niat iktikaf itu lebih utama, hadirin sekalian. Jadi ibadah yang utama di dalam bulan Ramadan adalah iktikaf di masjid. Wala siyama fil ushril awakhiri, lebih-lebih di 10 yang terakhir. Idz kana alaihi salam ya'takifuha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, hadirin sekalian. Karena Rasulullah di 10 yang terakhir
beliau menyingsingkan lengan baju lebih banyak di masjidnya, hadirin sekalian, lebih banyak iktikafnya daripada selain 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan kita beriktikaf, yaitu beriktikaf itu isinya iktikaf berdiam di masjid adalah berzikir, membaca Al-Quran, sholat, memperbanyak sholat sunnah, dan lain-lain, hadirin sekalian, bisa bersolawat, hadirin sekalian. Kalau ternyata kita tidur, itu tidak jadi masalah, hadirin sekalian. Nanti kita tidur biasanya batal, hadirin sekalian. Lalu kita berwudu itu kita keluar masjid, hadirin sekalian. Kalau mau masuk masjid lagi, niat lagi, hadirin sekalian. Kalau ingin dinilai tetap iktikaf, hadirin sekalian. Selanjutnya, summa'lam, kemudian ketahuilah, anna syahra ramadana, bahwa bulan Ramadan itu syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan, alal muslimin, bagi orang-orang muslim. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini An-Nasha'ihud Diniyah oleh Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, hadirin sekalian. Bulan Ramadan itu dagangan apa aja laku, hadirin sekalian. Duit selalu punya, hadirin sekalian. Makanan selalu ada, hadirin sekalian. Itu bulan yang penuh berkah, hadirin sekalian. Wa fil yaumis sabi'i asyara minhu, di dalam hari ke-17 di dalam bulan Ramadan, kanat waq'atu badrin, terjadi perang Badar. Jadi di dalam tanggal 17 Ramadan pernah terjadi yang disebut dengan perang Badar, hadirin sekalian. Perang Badar itu perang pertama di dalam Islam, hadirin sekalian. Jadi Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Mekah ini nggak suka Islam berkembang di Madinah, hadirin sekalian. Jadi mereka mendatangi Nabi dan sahabatnya, mereka berangkat ke Madinah dengan pasukan yang penuh, hadirin sekalian, sebanyak 1000 pasukan. Nah, Nabi yang ada di Madinah keluar dari kota Madinah sedikit di daerah Badar. Badar itu sumur atau mata air, nama mata air. Jadi di Madinah itu keluar sedikit, itu ada Badar yang di sumur mata air. Jumlah pasukan Rasulullah 313 melawan 1000 pasukan. Rasulullah kurang senjata. Pasukan dari Mekah yang ingin menyerang Madinah, menyerang Rasul dan sahabatnya, tidak punya pasukan yang ingin menyerang, persenjataannya lengkap, hadirin sekalian. Persenjataannya lengkap, memang dia siap perang, hadirin sekalian. Namun Allah menangkan, hadirin sekalian. Allah menangkan. Allah turunkan malaikat-malaikat yang di dalam Al-Quran junudan lam tarauha, malaikat tentara-tentara yang mereka tidak lihat, yaitu para malaikat turun membantu kaum muslimin sehingga Allah menangkan, hadirin sekalian. Sehingga jumlahnya yang 313 melawan 1000, yang 1000 kalah, hadirin sekalian. Diabadikan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah sedikit mengalahkan yang besar dengan izin Allah, hadirin sekalian. Jadi kalau sudah dengan izin Allah, menang, hadirin sekalian. Kok kita kalah di Pilpres, hadirin sekalian? Tidak dengan izin Allah. Artinya banyak yang dilanggar, hadirin sekalian, sehingga pertolongan Allah nggak turun. Umat Islamnya banyak bermaksiat, akhirnya pemimpinnya dikasih yang zalim, hadirin sekalian. Lalu amar ma'ruf sudah ditinggalkan, hadirin sekalian. Meskipun ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, jumlahnya tidak sebanding dengan Indonesia yang begitu luas, hadirin sekalian. Sehingga biiznillah
tidak keluar hadirin sekalian, izin Allah tidak keluar, belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus introspeksi diri hadirin sekalian. Yang ulamanya harus introspeksi diri. Ada ulama ulama dunia, ulama yang ilmunya tujuannya dapat duit hadirin sekalian, yang tujuan ilmunya dapat jabatan hadirin sekalian, yang tujuan ilmunya buat mencari kekayaan dunia hadirin sekalian. Ulamanya introspeksi, umatnya juga introspeksi. Kalau sudah pertolongan Allah ini datang, mudah hadirin sekalian. Jadi jangankan kita besar hadirin sekalian, yang kecil pun bisa ditolong oleh Allah, menang kalau Allah menghendaki hadirin sekalian. Contohnya di perang Badar ini hadirin sekalian, Allah menangkan kaum muslimin hadirin sekalian. Dulu DKI pernah dimenangkan oleh Allah, yaitu Gubernur Anies Baswedan yang melawan Ahok hadirin sekalian, yang mereka sudah sangat lengkap, sudah sangat siap, didukung oleh partai-partai dan seluruh aparat-aparat, tetapi bisa kalah hadirin sekalian mereka itu. Jadi kalau sudah biiznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, beres hadirin sekalian. Nah, kita rakyat Indonesia ini perlu introspeksi diri hadirin sekalian. Kemaksiatan yang begitu banyak hadirin sekalian. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertolongan Allah akan turun hadirin sekalian. Wa huwa, yaitu Yaumal Furqan, perang Badar itu Yaumal Furqan, hari Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pemisah antara hak dan batil, itu namanya Al-Furqan. Jadi perang Badar adalah Yaumul Furqan, hari pemisah antara hak dan batil. Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan hadirin sekalian. Dan itu terjadinya di dalam bulan Ramadan hadirin sekalian. Wa fi Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan juga kana fathu Makkatil Musyarrafah, penaklukan kota Mekah. Jadi penaklukan kota Mekah itu terjadi di dalam bulan Ramadan hadirin sekalian. Penaklukan yang tanpa pertumpahan darah hadirin sekalian. Tidak ada dendam dari kaum muslimin, meskipun Nabi itu disiksa, para sahabat banyak yang disiksa. Ketika ditaklukkan kota Mekah, tidak ada pembalasan dendam hadirin sekalian, sehingga tidak ada pertumpahan darah pada saat itu hadirin sekalian, yang diabadikan di dalam surat An-Nasr, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa dukhulun nasi fi dinillahi afwaja, dan pada saat itu manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi pada masuk ke dalam agama Allah itu terjadi juga di dalam bulan Ramadan hadirin sekalian, bulan yang penuh berkah. Wa fihi, dan di dalam bulan Ramadan Lailatul Qadri, ada malam Qadar, ada malam Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahrin, yang malam itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah di malam Qadar, di dalam Lailatul Qadar, ibadah kita bernilai lebih baik dari 1000 bulan hadirin sekalian. Wa man adrakaha wa amila fiha bi taatillahi, apabila ada seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan dia beramal dengan ketaatan pada Allah, isnatai asyrata sanatan masalan, seumpamanya 12 tahun saja hadirin sekalian, kana bimasabati man asya fi taatillahi alfasanah, maka orang itu perumpamaannya seperti orang yang hidup di dalam taat pada Allah selama 1000 tahun hadirin sekalian. Jadi orang yang bisa 12 kali menemukan Lailatul Qadar, atau 12 tahun, 12 tahun berarti 12 kali di dalam hidupnya menemukan Lailatul Qadar, lalu dia taat pada Allah, maka seperti dia 1000 tahun taat pada Allah hadirin sekalian.
Dan ini hanya umat Nabi Muhammad, hadirin sekalian. Hanya umat Nabi Muhammad yang diberi Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Umat Nabi Muhammad itu umurnya ya seperti nabinya, hadirin sekalian. Nabi umur 63 tahun, ya umur umatnya sekitar 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun udah jarang, hadirin sekalian. Tapi umat-umat Rasul yang lain, hadirin sekalian, umurnya banyak yang panjang-panjang, hadirin sekalian. Umat Nabi Nuh umurnya 900 tahun. Ya umatnya sekitar itu, hadirin sekalian. Nabi Adam ya sekitar 1000 tahun, hadirin sekalian. Nah, Nabi Muhammad dan umatnya tidak diberikan umur yang panjang, tetapi diberikan waktu-waktu istimewa yang bisa mengalahkan umat-umat terdahulu, hadirin sekalian. Di antaranya yaitu Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Jadi kalau kita pernah 12 kali mendapatkan Lailatul Qadar dan kita ibadah, kita sudah ibadah 1000 tahun, hadirin sekalian. Fahal syai'un a'zamu min dzalika wa ajallu qadran? Adakah sesuatu yang lebih agung dan lebih besar ukurannya dibandingkan dengan hal ini? Maka maksudnya adalah tidak ada yang lebih agung dibandingkan dengan hal ini, hadirin sekalian. Wa kam fi Ramadan minal barakati wal khairi wal khairati, dan banyak sekali di dalam bulan Ramadan itu keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Fatuba, sangat beruntung, liman arafa qadrahu, orang yang mengetahui keutamaan Lailatul Qadar, wa utanama awqatihi wa sa'atihi, dan dia menyibukkan dirinya waktu-waktu dan jam-jamnya, wastaghraqa lailahu, dan menghabiskan malam-malamnya, wa ayyamahu, dan hari-harinya, bi fi'li ma yataqarrabu min rabbih, dengan perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung kalau kita di dalam Lailatul Qadar menyibukkan waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika, yang demikian itu, menyibukkan diri di dalam ibadah kepada Allah, menyibukkan diri di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Fadlullah, adalah karunia Allah. Jadi orang yang taat pada Allah itu adalah karunia Allah. Yu'tihi mayyasha, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kita misalkan sudah taat pada Allah, kita harus menyadari bahwa ketaatan kita pada Allah adalah karunia Allah, bukan kehebatan kita, hadirin sekalian. Kita bisa sholat malam, kita bisa tekun baca Quran, bukan kehebatan kita, hadirin sekalian, tetapi karunia Allah. Kita bisa meninggalkan kemaksiatan, kita bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, itu adalah karunia Allah. Jangan merasa diri kita hebat, hadirin sekalian. Kalau merasa hebat, itu namanya sombong. Kalau merasa hebat, itu nanti suatu saat Allah balikan, hadirin sekalian. Allah itu mudah membolak-balikan hati, hadirin sekalian, sehingga kita tergelincir, hadirin sekalian. Jadi kita sadari itu karunia Allah, bukan kehebatan kita, hadirin sekalian. Jika kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah, Allah berikan itu kepada orang-orang yang dikehendakinya, hadirin sekalian. Wallahu dzul fadlil azim, Allah adalah pemilik karunia yang besar. Jadi Allah adalah pemilik karunia yang besar. Jadi kita yang sudah taat jangan kagum kepada orang yang bermaksiat. Enak dia si maksiat, saya taat. Jangan bilang enak, hadirin sekalian. Maksiat itu enggak enak, hadirin sekalian. Enak dia kaya. Jadi kita hendaklah berpikir adalah anugerah taat kepada Allah adalah anugerah yang diberikan oleh Allah yang sangat besar kepada kita, hadirin sekalian, dan kita tidak boleh mengecilkannya, hadirin sekalian. Mengecilkannya maksudnya adalah menganggap orang lain yang bermaksiat lebih enak, hadirin sekalian.
Yang betul adalah kita yakin ini adalah anugerah Allah, lalu kita menganggap ini adalah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.